Menggunakan kata-kata semar mesem, terus jaran goyang, terus pelet. Yang jelas, hampir semua orang sudah mengenal sosok pesulap ikonik yang satu ini, ya kan? Pasalnya, pria yang identik dengan warna merah ini sedang naik daun alias viral. Hal tersebut berkaitan dengan momen-momen di mana dia berkali-kali bikin konten tentang bongkar trik sulap. Namun tidak hanya itu saja, di mana Marcel juga tak pernah gentar untuk membongkar semua praktek perdukunan. Semua ini tentu saja tidak mudah didapatkan dengan begitu saja. Lantas bagaimana transformasi dari Marcel? Ini dia. Berani bongkar trik dukun, perubahan pesulap merah dari awal sampai terkenal. Penjual sosis goreng. Seperti istilah yang sering kali kita dengar, yaitu di mana kehidupan seperti halnya roda yang berputar. Tidak selamanya berada di bawah dan tidak selamanya juga berada di atas. Semua itu bahkan sedang dialami oleh si pesulap merah yang satu ini. Beberapa waktu setelah viral, banyak publik yang membongkar habis-habisan siapa sebenarnya pesulap merah yang satu ini. Kenapa langsung viral begitu saja? Apa keistimewaan yang dimilikinya dibandingkan dengan pesulap lainnya yang ada di Indonesia? Nah, perlu kalian tahu jika pria kelahiran 1995 ini tidak menjalani kehidupannya instan seperti hal yang kita lihat saat ini. Bahkan Marcel sendiri mengaku, jika sejak masih duduk di bangku sekolah SMA, dia sudah mulai belajar untuk mencari uang sendiri. Dia bahkan mengaku jika pada saat itu dia membantu orang tuanya berjualan mie ayam dan juga ayam bakar. Tidak hanya itu saja, dia juga memutuskan untuk mencoba berjualan sosis goreng untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Siapa yang bakalan menyangka jika julukan saat ini sebagai pesulap merah ternyata dulunya juga sempat mendapat julukan loh, tapi sebagai abang tukang sosis. Saat lulus SMK. Di saat para teman seangkatannya memutuskan untuk melanjutkan pendidikannya di universitas ternama, ternyata Marcel memiliki banyak alasan di saat orang tuanya memintanya untuk melanjutkan pendidikannya. Sebenarnya, kalau masih diberi kesempatan sih, dia juga ingin kuliah dan bermain dengan teman-temannya. Tapi Marcel memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliah, lantaran memikirkan biayanya. Pasalnya, pada saat itu kedua orang tuanya sedang berada di titik ekonomi yang tidak stabil. Makanya, dia lebih memilih untuk mencari uang saja dengan menjadi seorang pesulap. Ia menjalani misinya tersebut dengan mengajukan beberapa proposal pada beberapa mall dan juga tempat perbelanjaan yang ada di kawasan rumahnya. Dari 20 mall, hanyalah ada satu mall saja yang menerimanya. Untung masih ada satu ya bang. Ya, meski hanya mendapatkan penghasilan yang sangat kecil, namun dia tetap saja menerimanya. Karena merasa kurang memenuhi kebutuhan ekonominya, dia mulai mencari tambahan lainnya. Keren juga ya. Masih muda sudah memiliki tanggung jawab yang tinggi. Mengaku tahu rahasia santet. Pria yang dominan dengan warna merah sehingga mendapat julukan sebagai pesulap merah ini mengaku jika dirinya memiliki kelebihan tahu rahasia dalam ilmu santet. Dia bahkan juga sangat tahu seluk-beluk santet suatu dan juga rahasia tanpa terkecuali. Suatu hal yang menjadi dasar lantaran pria kelahiran Banten ini memang sudah sejak dulu mengetahui dengan jelas perbedaan santet dengan sihir. Jika Anda menyukai video ini, silahkan klik like dan subscribe untuk mendapatkan video update terbaru dari kami. Menurutnya, kedua hal mistis tersebut tentu saja sangat mudah untuk dibedakan. Tak heran jika beberapa waktu yang lalu dia sempat membongkar rahasia perdukunan yang baru-baru ini. Dia telah lakukan pada salah satu pria bernama Gus Syamsuddin.
Untuk siapa saja yang tidak terima dengan bocorannya itu, Marcel sendiri meminta orang tersebut untuk dapat membuktikannya di depan publik. Belajar sulap sejak SD. Tidak heran jika dunia sulap sudah diembat dengan sempurna. Ternyata hal ini berkaitan erat dengan ketertarikannya di dunia sulap sejak masih sekolah SD di tahun 2007. Awalnya dia seringkali nonton pertunjukan sulap yang diadakan oleh beberapa stasiun televisi. Karena seringnya nonton hal tersebut, sehingga timbul dalam hatinya ketertarikan di dunia majikan. Dia bahkan diketahui sudah memulai trik sulapnya sejak usianya masih 9 tahun. Dan pada saat pertama kali dia menggunakan trik sulapnya yaitu menghilangkan uang. Marcel bahkan mengetahui trik ini lantaran belajar pada teman-temannya yang sudah lebih dulu mengetahui cara menghilangkan uang. Di mana beberapa temannya itu mempelajari trik sulap dari salah satu majikan paling ternama, Deddy Corbuzier, yang ditayangkan di televisi. Pernah bersiteru dengan beberapa padepokan, salah satunya perisai batin. Pria dengan kepala pantas ini sempat menantang pesulap merah dengan membuktikan eksitivitas ilmu anti tonjok yang dimiliki oleh perisai batin. Konon katanya, pengikut para perisai batin ini memiliki ilmu bela diri yang disebut dengan ilmu laduni, di mana hal ini berarti bagi siapa yang menguasai ilmunya, maka tidak akan tersentuh jika diserang oleh orang lain. Bahkan yang menyerang akan bisa terpental, menjadi kaku, lemas, dan bahkan bisa saja langsung pingsan. Berpedoman dengan ilmu yang dimilikinya, pesulap merah meyakini jika ilmu laduni ini tidak terbukti secara ilmiah. Dalam prakteknya saja, banyak orang yang tersungkur dan bahkan terpental pada saat melakukan penyerangan pada mereka yang memiliki ilmu perisai batin ini. Menurut pesulap merah ini merupakan sebuah pengaruh hipnotis. Demi membuktikan hal tersebut, Marcel bertemu langsung dengan pimpinan perisai batin. Marcel sendiri tidak ada kesulitan untuk membobol pertahanan pimpinan itu, bahkan sampai 3 kali berturut-turut.